Ya, baik. Eh, saya buka sebentar ya Ustadz ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya dari Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Ali Nurdin MA yang sudah dapat memberikan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Dan terima kasih banyak juga untuk sahabat kajian nih, hadirin semua yang sudah mau menyempatkan waktu untuk hadir dan mohon maaf jika tidak bisa disebut nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim kami. Barakallah untuk hadirin semua. Dan hari ini sesi kedua kita mencapai ke putaran ke-9 yang terakhir, yaitu dengan judul Istiqomah. Semoga tentunya nanti ada sesi berikutnya lagi yang eh, akan didiskusikan lebih lanjut dengan Ustadz, ataupun juga mungkin kalau hadirin ada usulan lain, monggo silakan japri ya nanti di kesempatan berikut. Untuk tidak menunda-nunda lagi, Ustadz, tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Pak Edwin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil amma ba'd. Sama kita hormati host kita Pak Edwin beserta keluarga, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kita akan mentadabburi firman-firman Allah yang berkaitan dengan eh, urgensi istiqomah. Nah, istiqomah yang dalam bahasa Indonesia ini juga terserap ya menjadi istiqamah begitu, adalah sikap yang selalu konsisten dalam kebaikan. Kalau konsisten saja itu beda dengan istiqomah. Kalau konsisten ada bisa juga konsisten yang buruk. Tapi kalau istiqomah itu konsisten dalam kebaikan. Nah, itu yang membedakan gitu ya. Nah, bagaimana penjelasan Al-Quran khususnya dan agama pada umumnya tentang makna istiqomah dengan segala macam rangkaiannya? Mari kita mulai yang pertama tentang langkah menuju istiqomah itu harus memahami keutamaan istiqomah itu sendiri. Memulai dari kesadaran bahwa memiliki sikap istiqomah itu sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sangat menghasilkan kebaikan yang banyak itu. Apa saja itu? Kita lihat dari surah yang ke-46, surah Al-Ahqaf pada ayat yang ke-13 14. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Iya, di sini ada banyak pelajaran, paling tidak ada dua yang besar ya Bapak Ibu. Bagi orang yang istiqomah dalam kebaikan, termasuk dalam melaksanakan perintah Allah dengan beramal saleh, maka Allah menjanjikan apa? Akan bahagia hidupnya. Indikator bahagia itu tidak ada kekhawatiran, kecemasan yang berlebihan, ya menyangkut sesuatu yang belum terjadi. Itu salah satu definisi dari khawatir. Cemas itu artinya perasaan yang tidak nyampan disebabkan sesuatu yang belum terjadi. Kalau itu disebabkan sesuatu yang telah terjadi, maka disebut sebagai al-huzn, kesedihan. Nah, orang yang istiqomah, Allah akan anugerahkan hatinya senantiasa bahagia. Ya, jauh dari kekhawatiran, kecemasan, dan juga dari kesedihan. Itu di dunia bahagia.
Bagaimana di akhirat? Nah, Allah kemudian menyatakan mereka itulah penghuni-penghuni surga. Nah, mereka Allah tidak berfirman mereka akan masuk surga, enggak, tapi langsung disebut penghuni. Kalau penghuni berarti sudah otomatis mereka di dalamnya. Nah, Allah menjelaskan sebagai balasan atas amal yang mereka kerjakan selama di dunia. Ini sekaligus untuk menegaskan ya, kalau kita pernah mendengar ada hadis Nabi bahwa masuk surga itu karena rahmatnya Allah, ini tidak bertentangan dengan ayat ini. Ya, betul bahwa masuk surga hakikatnya rahmatnya Allah. Tapi untuk mendapatkan rahmat itu, diantaranya kita harus beramal soleh. Maka ayat ini menutup dengan pernyataan sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Gitu. Artinya, eh, rahmat Allah yang dijanjikan berupa surga, berupa ridhonya kelak di akhirat, harus kita bayar dengan amal soleh di dunia. Ya, kalau ada orang yang mengandalkan rahmatnya Allah di akhirat, tapi enggan atau malas untuk beramal, itu namanya BODOH alias bodoh. Karena Allah akan mencurahkan rahmatnya ini bagi siapa yang kemudian mau beramal soleh. Oke. Kemudian yang kedua, mari kita lihat firman Allah di surah 41, surah Fussilat, ayat yang ke-30 sampai 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, Janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya, di sini lebih dirinci ya Bapak Ibu. Eh, Bagi orang yang istiqomah, konsisten dalam kebaikan dan kebenaran, Allah kemudian menyatakan bahagianya itu diantaranya karena apa? Allah menurunkan para malaikat utamanya. Maka tatanazzalu alaihil malaikah. Jadi dalam kaidah tafsir itu kan ada yang disebut istilah fassara ba'duhum ba'dhan. Artinya ayat satu menafsirkan ayat yang lain. Kalau di ayat sebelumnya tadi hanya dikatakan bagi orang istiqomah mereka tidak akan khawatir dan tidak bersedih hati. Ini penjelasannya di ayat ini. Kenapa mereka tidak khawatir dan bersedih? Ternyata karena Allah menurunkan para malaikatnya untuk mengukuhkan hati jiwa orang istiqomah itu dengan menguatkan di hatinya apa? Allah takhafu wa la tahzanu. Ya, jangan takut, jangan bersedih. Jangan takut menghadapi hal-hal yang belum terjadi di masa depan, seperti bagaimana kalau kita di dunia masa tua, atau seperti bahkan kelak nanti ketika kita dipanggil oleh Allah, kita semua kan pada akhirnya pasti akan mati. Mati itu sebuah kepastian, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan bagi yang istiqomah. Ya, cuma terkadang manusia enggan memikirkannya karena nanti khawatir, takut ya dengan apa yang terjadi setelah kematian. Padahal seyogianya apa? Ya tetap difikirkan, tapi dengan cara mempersiapkan diri dengan bekal iman dan amal soleh kita yang istiqomah, maka insya Allah kematian itu seandainya setiap saat datang menjemput kita, kita dianugerahi husnul khotimah. Maka kalau ada pertanyaan, bagaimana cara kita agar kita mendapatkan kelak nanti husnul khotimah? Jawabannya istiqomah. Kita selalu berusaha untuk konsisten istiqomah dalam kebaikan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menurunkan malaikat dengan mengatakan menegaskan jangan takut. Ya, jangan takut menghadapi alam barzakh, alam kubur, alam akhirat, nanti ada mahsyar.
ya, penimbangan amal, jangan tak khawatir. Nah, juga jangan sedih meninggalkan anggota keluargamu karena kamilah. Nah, di situ. Ini kita belajar kaidah yang kedua ya, belajar tafsir yang kedua. Kamilah, kami di sini maksudnya siapa? Allah bersama malaikatnya tadi. Ya, maka kemudian kaidahnya kalau Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ganti kami, ini menunjukkan Allah itu menelibatkan hambanya dalam hal ini bisa malaikat, bisa juga manusia. Kamilah pelindung kalian di kehidupan dunia dan akhirat. Ya, nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nah, di akhiratnya perlindungannya berupa apa? Berupa kabar gembira untuk kalian istiqomah dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa absyiru bil jannah. Ya. Dan sifat surga itu kemudian dikatakan dalam ayat ini apa itu? Mereka akan mendapatkan apa yang dia inginkan, yang dia inginkan dalam hati, yang boleh jadi baru berupa keinginan di hati, atau bahasa Jawanya kerentek gitu ya, keinginan yang tersirat di hati, itu Allah sudah beri. Dan juga apa yang kamu minta, yang minta diucapkan sudah ngomong, langsung misalnya gitu. Itu. Nah kalau di dunia ini yang diminta aja belum tentu diberi kan. Misalnya kita berdoa minta terus sama Allah, belum tentu diberi di dunia ini. Tapi kalau di akhirat batin saja itu sudah kelak diberi. Ya, belum lagi minta, baru membatin saja itu. Nah, itulah salah satu kenikmatan kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka penting Bapak Ibu untuk bagi kita semuanya istiqomah ya, agar kiranya kelak nanti kita menjadi penghuni-penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ini poin A atau poin yang pertama tentang di antara sekian banyak keutamaan sikap istiqomah. Belum lagi dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana Nabi bersabda, "Ahabul a'mal adwamuha wa in qalla." Amal yang paling dicintai Allah itu yang dikerjakan dengan istiqomah meskipun itu kuantitasnya sedikit. Tapi kalau kita kerjakan konsisten, maka itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kita lanjut ke poin yang kedua. Bagaimana cara istiqomah itu? Yang kedua adalah dengan bersikap rendah hati, dengan beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Ini yang langkah kedua. Langkah pertama tadi kan kita meyakini, memahami keutamaan istiqomah. Nah, yang keduanya apa? Dengan bersatu, selalu bersikap rendah hati, ya, jangan sampai somse, ya, agar kita, contohnya gini, kalau kita diberi kemampuan beramal, kita tetap rendah hati dengan meyakini ini semua karunia dari Allah. Dengan rendah hati, ya kan? Rendah hati itu definisinya apa? Kita pernah bahas ya, yaitu apa? Kesediaan untuk menerima pandangan yang berbeda dan menghormati orang lain. Dalam konteks kita diberi kemampuan beramal, maka kita meyakini bahwa kemampuan kita beramal solih itu hakikatnya juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat surah yang ke-25, surah Al-Furqan ayat 63. Allah memuji hamba Allah yang bersikap rendah hati itu, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Iya, hamba Allah yang dikasih Allah, yang nggak punya isi itu siapa? Mereka yang bersikap rendah hati. Ya, seandainya ada orang yang tidak suka, kemudian melontarkan fitnah, menyampaikan kata-kata yang melukai atau tidak kita sukai, kita pun tidak membalasnya. Seandainya harus membalasnya, kita membalas dengan ucapan yang baik. Nah, itulah yang menjadikan orang rendah hati, kemudian atas segala kekurangannya dia mohon ampun kepada Allah. Maka Allah kemudian menjanjikan apa? Orang seperti ini akan diberi anugerah hatinya istiqomah. Hatinya teguh dalam kebaikan. Hatinya teguh dalam ketakwaan. Nah, ini yang kemudian dilanjutkan di surah yang ke-41.
surah 41 ayat yang ke-6. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahum ilah wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Katakanlah, Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya dan mohonlah ampunan kepadanya. Dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Iya. Poin kata kunci apa? Mohonlah ampun kepadanya dan tetaplah teguh beribadah kepadanya. Mohon ampun dan tetaplah konsisten, tetaplah istiqomah, kuatkan hatimu. Maka salah satu kunci agar kita diberi kemampuan untuk selalu istiqomah adalah kita memohon ampun, beristighfar. Apalagi Al-Quran juga begitu banyak memberikan apresiasi atau janji balasan kepada orang yang beristighfar sebagai salah satu bentuk tobatnya. Ya. Apa itu diantaranya? Di samping akan diberikan kemampuan untuk istiqomah bagi orang yang istighfar, mohon ampun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu juga mengirim para malaikatnya untuk mendoakan orang seperti itu. Itu yang disebut dalam Al-Quran dengan istilah malakul arsh. Ya, malakul arsh, malaikat yang menjaga arsh, yang berada di sekitar arsh, yang selalu bertasbih memuji Allah sambil mendoakan. Nah, orang-orang yang beriman. Siapa mukmin yang didoakan malaikat arsh ini? Yang beristighfar, yang bertobat, yang memohon ampun kepada Allah. Kita lihat surah yang ke-40, surah Ghafir, ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat-malaikat yang memikul aras dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya. Dan mereka beriman kepadanya, serta memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Seraya berkata, Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka. Ya Tuhan kami, ini doanya malaikat arus ya. Faghfir lilladzina tabu, ampunilah hamba-hambamu yang bertobat. Jadi para malaikat ini di samping selalu bertasbih memuji Allah, ternyata mereka juga sibuk mendoakan orang-orang yang beriman di muka bumi ini. Siapa orang beriman yang didoakan malaikat arus? Mereka yang beristighfar, selalu mohon ampun. Apa doa malaikat? Ampuni mereka ya Allah. Apalagi waqim adzabal jahim, selamatkan mereka dari siksa jahanam. Masya Allah. Ini doa yang kalau dipanjatkan atau disampaikan malaikat ya otomatis dikabulkan dan kita beruntung sekali Bapak Ibu. Beruntung sekali karena insya Allah kita termasuk kelompok yang didoakan malaikat ini. Ya, kenapa kita insya Allah sudah berusaha untuk jadi orang beriman. Setiap saat kita juga berusaha untuk mengakui kekurangan dengan rendah hati, dengan segala dosa dan kesalahan kita mohon ampun kepada Allah. Maka Allah menjanjikan akan diampuni plus doa tambahan dari malaikat agar bukan hanya diampuni, sehingga kita juga kelak dibebaskan dari siksa neraka. Itu ya. Kemudian berikutnya juga masih bagian dari keistimewaan amalan istighfar ini. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dan ini janji Allah. Kita sering sampaikan ya Bapak Ibu, Allah itu kalau janji tidak pernah pakai insya Allah, pasti gitu. Allah kalau janji tidak ada itu insya Allah aku kabul, nggak ada, pasti. Apa itu? Yang masih mau beristighfar, maka Allah tidak akan azab. Allah tidak akan menurunkan baginya azab baik di dunia maupun di akhirat nanti. Mari kita lihat surah yang ke-8. Surah Al-Anfal ayat yang ke-33. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun."
Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Nah, ini frase yang kedua ya dari ayat ini Bapak Ibu. Allah tidak akan hukum selama mereka masih memohon ampunan. Nah, inilah mengapa pentingnya kita untuk selalu beristighfar, ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kalau merujuk ke petunjuk hadis Rasulullah, setiap habis sholat kita mohon ampun, astagfirullahaladzim. Syukur-syukur kita mohon ampun juga di setelah tahajud, karena Al-Quran juga mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Di akhir malam mereka orang-orang yang bertakwa itu mohon ampun kepada Allah. Maka kalau Bapak Ibu yang sudah terbiasa sholat tahajud, manfaatkan waktu menunggu waktu subuh itu untuk beristighfar. Jangan kebanyakan scroll IG ya. Kira-kira gitu. Tapi apa? Gunakan untuk istighfar, mohon ampun. Syukur-syukur dengan bacaan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika masata'tu dan seterusnya sampai akhir. Nah, tapi seandainya tidak itu paling tidak kita istighfar saja astagfirullahaladzim dan seterusnya. Itu sudah menjadi amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan apa? Kita akan dianugerahkan bukan hanya ampunan tapi juga janji tidak akan diazab dan juga akan diberi kemampuan untuk apa? Terus istiqomah. Maka kalau kita merasa kok ibadah kadang-kadang turun semangatnya, itu indikator yang sebagian mungkin imannya sedang turun. Maka untuk menaikkan lagi gimana? Istighfar. Mohon ampun. Nah gitu ya rumusnya gitu. Istighfar mohon ampun ya Allah. Ampuni segala kesalahan dosa-dosaku. Nah, karena apa? Akan banyak diberi kebaikan tadi itu. Satu lagi yang juga merupakan keistimewaan, keutamaan atau fadilah orang istighfar. Nah, ini lebih keren lagi Bapak Ibu. Yaitu apa? Orang yang banyak istighfar itu akan diberi anugerah kekayaan. Tuh, disebutnya bukan rezeki lagi tapi harta. Mari kita lihat surah yang ke-71, surah Nuh ayat 10 sampai 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Iya. Maka aku berkata, aku ini maksudnya Nabi Nuh berkata kepada kaumnya yang beriman itu ya, yang bersama beliau di kapal itu, mohonlah ampun kepada Allah, kepada Tuhan Nuh. Niscaya Tuhan mengampuni dan bukan hanya mengampuninya, Allah pun juga akan memberikan harta dan anak-anak dengan memberikan juga aneka macam nikmat yang lainnya. Maka ini baru sekelumit ya Bapak Ibu, sekelumit sekian banyak keistimewaan yang Allah janjikan bagi siapapun dari hambanya yang mau untuk beristighfar. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah salah satu hebatnya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Hambanya yang mohon ampun itu bukan hanya diampuni, tapi juga Allah menjanjikan sekian banyak kebaikan. Gitu. Ini poin yang kedua. Jadi kita ulangi lagi, langkah menuju istiqomah yang pertama adalah meyakini tentang keistimewaan, keistamaan, fadilah, sikap istiqomah. Dan yang kedua apa? Rendah hati dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, resep Al-Quran agar kita dikukuhkan, dikuatkan dalam keimanan ketakwaan alias istiqomah adalah dengan berkomitmen kepada Al-Quran. Nah, hal ini ditegaskan dalam firman Allah di surah 16, surah An-Nahl, ayat yang ke-102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Qul nazzalahu ruhul qudusi bil haqq
liyusabbital ladzina amanu wa huda wa busyra lil muslimin. Katakanlah Rohul Kudus, Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk, serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Baik. Yang pertama, Bapak Ibu, ayat ini menyebut Jibril alaihissalam, malaikat Jibril, malaikat utama atau yang disebut sebagai Sayyidul Malaikah itu dengan kata Ruhul Kudus. Ya, jadi dalam pandangan Al-Quran, nama Ruhul Kudus itu adalah nama lain dari malaikat Jibril alaihissalam. Jadi bukan tersendiri ya. Kalau dalam agama lain, wallahu alam itu kan kita sering mendengar ada yang berdoa Tuhan Bapa, Putra, Ruhul Kudus gitu. Nah itu wallahu alam itu siapa. Tapi yang jelas kalau di Al-Quran, Ruhul Kudus itu istilah nama yang dipakai untuk menyebut malaikat Jibril. Jibril itu alaihissalam juga disebut Jibril, juga disebut Ruhul Kudus, juga disebut dengan Malakul Amin gitu. Jadi ada banyak nama. Seperti juga nama Nabi kita kan juga ada Muhammad SAW, ada Ahmad, ada Toha, ada Yasin, dan seterusnya. Itu sesuatu yang menjadi keistimewaan Al-Quran karena menyebut satu substansi, satu entitas dengan berbagai macam ungkapan untuk menggambarkan sisi lain, aspek dan dimensi lain dari makhluk yang Allah ciptakan itu. Nah, menurunkan Al-Quran, Al-Quran maka kenapa Allah ketika menginformasikan menurunkan Al-Quran itu pakai kata kami ya kami menurunkan Al-Quran karena memang melalui Jibril ini maka definisi Al-Quran itu apa firman Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui Jibril yang membacanya adalah ibadah. Nah, itu definisinya begitu karena Al-Quran Allah turunkan melalui Jibril alaihissalam dan paling tidak ada dua kali ya sehingga ada kata nazzala wa nunazzilu minal Quran misalnya ada juga kata anzala. Misalnya inna anzalnahu fi lailatul qadr itu pakai kata anzala. Bedanya apa? Kalau kata nazzala itu menurunkannya bertahap. Tapi kalau kata anzala menurunkannya sekaligus. Maka para ulama sepakat dalam Islam bahwa Al-Quran itu ada dua kali nuzul. Nuzul Quran itu dua kali. Nuzul Quran yang pertama dari Baitul Izzah ke Sama'ud Dunya. Dari Loh Mahfud. Karena Al-Quran itu adalah sumbernya dari Loh Mahfud. Maka di Al-Quran dikatakan bal huwa Qur'anun Majid fi lahim mahfud. Gitu ya. Nah, Baitul Izzah ke sama dunia itu sekaligus. Sama dunia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu Jibril itulah yang bertahap. Itulah pakai nazalah 22 tahun lebih itu. Nah, ayat ini mengatakan kul nazzalahu ruhul qudus bil haq mir rabbik. Untuk apa? Liyusabbital ladzina amanu, meneguhkan hati orang yang beriman. Maka salah satu atau kunci lain dari agar kita diberi keteguhan dalam keimanan yaitu istiqomah, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Berkomitlah dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran sendiri menjanjikan siapa saja yang kemudian mau untuk berinteraksi dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjanjikan apa? Menjanjikan diberi naungan keberkahan yang banyak, berkah hidupnya. Itu. Mari kita lihat firman Allah di surah yang ke-6, surah Al-An'am, ayat yang ke-155. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Iya, inilah Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Bapak Ibu perhatikan berkah ya, bukan berkat. Ya, bedanya apa kalau berkat? Iya, kalau kita ada acara itu nenteng plastik ya, itu berkat. Ini berkah itu artinya subutu wa ziyadatul khair, tetapnya dan bertambahnya kebaikan. Itu namanya berkah. Ya. Al-Quran dijanjikan Allah atau dinyatakan oleh Allah kami turunkan penuh berkah. Kenapa? Karena segala yang berkaitan dengan Al-Quran itu akan bertambah tambah kebaikannya.
Contohnya tadi yang pertama, Jibril alaihissalam itu bukan malaikat istimewa pada mulanya. Tapi kemudian menjadi Sayyidul Malaikah kapan? Ketika Allah pilih untuk menurunkan Al-Quran. Makkah Madinah bukan dua kota suci Bapak Ibu. Dua kota suci itu yang pertama justru Baitul Maqdis. Ada Al-Masjid Aqsa di situ. Tapi ketika Allah pilih untuk menurunkan Al-Quran, maka ada Al-Quran Makkiyah, ada Al-Quran Madaniyah. Maksudnya itu periode penurunannya ya. Ketika Nabi masih di Makkah dan Nabi ketika hijrah. Kedua kota ini menjadi dua kota suci. Yang bahasa Arabnya Al-Haramain, dua kota suci. Yang sekarang menjadi nama kereta cepat Mekah Madinah itu nama kereta cepatnya Al-Haramain. Bukan Wus. Kalau Wus Jakarta Bandung. Beda namanya ya. Meskipun sama-sama made in China. Ya. Kemudian apa lagi? Bulan yang Allah pilih untuk menurunkan Al-Quran, itu namanya Nuzul Quran, maka menjadi Sayyidus Syuhur. Penghulunya para bulan semuanya, yaitu Ramadan. Ramadan itu pada mulanya bukan bulan suci ya Pak Ibu. Bulan haram, bulan mulia itu ada empat. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tapi ketika Allah memilih Ramadan untuk nuzul Quran, maka Ramadan menjadi Sayyidus Syuhur. Bulan paling suci dalam 12 bulan. Demikian juga yang mau belajar, yang mau bersungguh-sungguh berkhidmah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut khairukum sebaik-baik orang. Termasuk sebaik-baik waktu adalah waktu yang kita gunakan untuk belajar Al-Quran, untuk memahami Al-Quran, untuk mentadabburi Al-Quran. Maka waktu kita ini tadi dari jam setengah 8 ya, jam 8 kurang seperempat sampai nanti selesai. Ini argo kebaikannya berjalan terus. Karena kita saat ini sedang mentadabburi firman Allah Al-Quran. Tinggal kita luruskan niat kita betul di hati ini. Bahwa ini adalah cara kita untuk meraih ridha Allah melalui kita berkhidmah kepada kitab sucinya, yaitu Al-Quran Karim. Itu ya kurang lebih makna wahada kitabun anzalnahu mubarakun. Kitab ini kami turunkan dengan penuh berkah. Nih ya. Dan karena hal seperti itulah maka di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita bergembira, agar kita berbahagia. Karena sudah diberikan anugerah yang luar biasa yang akan menambah kebaikan dunia akhirat kita. Mari kita lihat surah 10, surah Yunus ayat 57 58. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Iya, ini ya Bapak Ibu. Di ayat 57 Allah menyebut tentang sekian fungsi Al-Quran. Sebagai pengajaran, sebagai penyembuh penyakit dalam hati. Secara khusus disebut ya, sebagai rahmat, petunjuk bagi orang mukmin. Maka dengan nikmat seperti itu, karunia seperti itu, lanjutan ayatnya Allah menegaskan, katakanlah, hendaklah dengan karunia dan rahmat Allah seperti itu, kalian bergembira. Karena sudah diberikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang biasa dikumpulkan manusia. Yang dikumpulkan manusia biasanya apa, Pak? Harta benda. Itu yang dikumpul-kumpulkan. Ya, dan oleh Allah, nikmat karunia Al-Quran itu yang kemudian kita mengimaninya, kita mempercayainya, dan itulah mengapa kita kemudian akhirnya menjadi umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih bagus. Ya,
Maka Allah memerintahkan kita apa? Bergembira. Falyafrahu. Di Al-Quran, gembira itu ada dua macam, Bu. Gembira karena rasa syukur yang mendalam atas karunia Allah itu yang dianjurkan. Ya. Yang kedua, gembira karena kebanggaan dan kesombongan itu yang dilarang. Sama-sama gembira, sama-sama senang, tapi ada senang yang dianjurkan, positif, ada senang yang negatif. Contoh yang negatif itu misalnya apa? Eh, Larangan Allah atau apa ya peringatan Allah kepada Korun ya. Korun ini kan tokoh yang hidup di zaman Nabi Musa dikasih banyak karunia. Oleh Allah dikatakan la tafrah, jangan gembira bangga kamu. Karena Allah tidak menyukai yang seperti itu. Nah, itu sering Al-Quran itu gitu ya, Bapak Ibu. Banyak istilah yang kemudian tidak hanya satu makna, tapi ada banyak, paling tidak contohnya tadi, ada dua makna yang positif maupun negatif. Contoh lain misalnya ini sekedar informasi tambahan, kata syafaat. Syafaat itu di Al-Quran ada ayat mengatakan di akhirat nggak ada syafaat, nggak ada pertemanan, nggak ada jual beli. Nah, maka ada yang menyimpulkan, oh berarti ada syafaat, tidak ada syafaat di akhirat ya. Tapi nanti ada ayat yang mengatakan mangzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Siapa yang apa namanya akan mendapat syafaat itu atas izin Allah. Oh, berarti ada syafaat. Nah, itu nanti ada hal lain. Dan contoh lainnya banyak Bapak Ibu yang dimana satu kalimat, satu term, satu pilihan kata itu kemudian dimahami beberapa pengertian. Oke. Kita lanjut. Ini tadi contoh yang apa namanya atau bagian ketiga ya, poin ketiga cara kita istiqomah adalah kita berkomitmen, kita berkhidmah dengan Al-Quran. Ya, kalau yang pertama tadi apa langkahnya? Meyakini keistimewaan istiqomah. Yang kedua rendah hati dengan istighfar. Dan yang ketiga syaratnya apa? Dengan komitmen dengan Al-Quran Al-Karim. Kemudian yang keempat, agar Allah anugerahkan sikap istiqomah. Nah, ini yang juga tiga arah pentingnya itu apa? Circle yang positif. Nah, kita selalu berusaha untuk berada dalam circle lingkungan pergaulan yang positif, yang baik, yang bisa menuntun kita, mengarahkan kita, mengembangkan diri kita, potensi baik kita menjadi lebih maksimal. Maka kalau kita ingin istiqomah, carilah pergaulan yang membantu kita juga lebih istiqomah. Kalau kita ingin jadi orang yang istiqomah, carilah satu bentuk apa komunitas. Ini termasuk komunitas di malam hari ini, Bapak Ibu. Untuk kajian malam hari ini. Insya Allah kalau kemudian kita komitmen, ya itu kita akan dianugerahi Allah istiqomah. Mari kita lihat beberapa ayatnya yang menganjurkan hal ini. Yang pertama di surah 9, surah At-Taubah ayat 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bergabunglah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Nah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama. Nah, hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Yang benar imannya, yang benar amal solehnya, yang benar maksudnya sungguh-sungguh begitu ya, dan lainnya. Nah, perintah wakunu, hendaklah kamu bersama, ini mengajarkan agar kita berikhtiar berusaha selalu dalam lingkaran pergaulan orang-orang yang istiqomah, yang baik, yang positif. Ya, siapa mereka? Ya, orang-orang yang kemudian kita meyakini dengan bersamanya kita akan bertambah keimanan kita. Atau dalam bahasa lain itu sering para ulama mengajarkan carilah teman yang mengingatkan kita tentang akhirat misalnya. Hindari teman yang terlalu sibuk dengan duniawi. Karena nanti kita akan ketularan. Perspektif kita hanya urusan dunia saja. Kalau teman kita hanya orang yang seperti itu. Tapi kalau kita bergaulnya dengan orang-orang yang mengingatkan tentang akhirat, menasehati kita tentang kebaikan, agar kita istiqomah menyiapkan bekal akhirat, maka insya Allah lama-lama kita akan menjadi orang yang terus istiqomah.
gitu ya. Maka sebaik-baik teman itu mereka orang yang beriman. Orang-orang yang bukan hanya beriman, tapi yang berakhlak yang baik. Inilah yang diberi oleh Al-Quran sebagai orang yang diberi nikmat yang sebenarnya. Ya, mari kita lihat surah yang keempat, surah An-Nisa ayatnya yang ke-69. Allah berfirman di ayat ini, "Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Ayat 69 ya Ustadz Ya ya. betul. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Nah, kalimatnya di penutup itu Pak Edwin. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ya, teman sebaik itu teman yang kriterianya mereka memiliki istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin dijadikan Allah sebagai orang yang istiqomah, carilah circle pergaulan orang-orang yang istiqomah seperti itu. Termasuk dalam konteks ini, Bapak Ibu, kita juga bisa berteman dalam makna membaca sejarah hidup orang-orang istiqomah. Ya, berteman dalam konteks ini bisa kita maknai kita membaca sejarah kehidupan orang-orang terdahulu yang baik, yang istiqomah, itu juga akan punya pengaruh besar kepada siapapun yang membacanya. Itulah mengapa alasannya Al-Quran ketika menyampaikan ajarannya supaya cepat berpengaruh kepada pembacanya ya, itu menggunakan apa itu pendekatan story, kisah, cerita. Maka di Al-Quran kita temukan tidak kurang dari 25% isi Al-Quran itu isinya kisah, cerita. Karena sebetulnya kehidupan itu kan sesuatu yang berulang. Kita ini sekarang sedang menulis sejarah kita masing-masing nih, sejarah hidup kita. Nanti kalau kita wafat, anak keturunan kita yang akan membaca kehidupan kita. Ya, sekarang kita membaca kehidupan orang-orang yang telah mendahului kita. Demikian juga Al-Quranul Karim ketika menyampaikan ajaran-ajarannya itu juga mengkisahkan orang-orang terdahulu. Orang-orang yang istiqomah maka akan mendapatkan kehidupan seperti apa. Sebaliknya orang yang tidak istiqomah, apalagi yang durhaka, nanti akan memperoleh balasan seperti apa. Itu begitu sering, banyak itu. Maka Al-Quran menegaskan bahwa setiap kisah yang diberikan itu tujuannya Pak, meneguhkan hatimu agar istiqomah, tidak mudah patah, tidak mudah berkecil hati. Mari kita lihat surah yang ke-11, surah Hud ayat 120. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Dan semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu, Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang yang beriman. Iya, kami kisahkan itu untuk meneguhkan hatimu agar kamu istiqomah. Seandainya dalam perjuangan dakwahmu, dalam kebaikan dalam hidup kita ada ujian, baca kisah bahwa itu bukan hanya kamu yang mengalami. Kira-kira seperti itu. Kalau kita sedang mendapat ujian, cobalah baca cerita. Ujian hidup yang kamu alami nggak seberapa dibandingkan dengan ujian orang yang Allah berikan di masa lalu. Jangankan masa lalu, sekarang aja, Alhamdulillah Bapak Ibu ya, kalau kita bandingkan misalnya saudara kita yang di Gaza, saudara kita yang di Sudan, Masya Allah, jutaan orang mereka harus meninggalkan kampung halamannya. Jadi dia tidak tahu, jangankan bicara besok makan apa, tempat tinggal pun tidak ada. Ya, kita masih sangat bersyukur sekali dianugerahi tinggal di Indonesia, ya meskipun sebagian orang pesimis dengan mengatakan Indonesia cemas, bukan Indonesia emas gitu ya. Tidak sedang baik-baik saja, tapi jauh lebih
layak untuk kita syukuri sekarang ini kondisinya dibandingkan dengan saudara kita yang lain. Belum lagi kalau ujian yang dialami oleh orang-orang terdahulu, ya para nabi misalnya, Masya Allah. Maka sekali lagi rahmat karunia seperti ini yang seyogianya menjadikan kita istiqomah dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kalau kita baca kisah-kisah itu. Dan Al-Quran menegaskan bahwa kisah-kisah tersebut bukan sesuatu yang fiktif, ya, bukan sesuatu yang diada-adakan alias karangan bebas, bukan, tapi suatu fakta nyata. Mari kita lihat firman Allah di surah yang ke-12, surah Yusuf ayat yang ke-111. Laqad kana fi qasasihim ibratun liul albab ma kana haditha yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil mu'minin. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, Hmm. tapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini ya Bapak Ibu, kisah di Al-Quran itu ada ibrah siapapun bagi yang mau merenungkannya. Dan itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Maka begitu banyak ya sekarang juga apa itu tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat yang diisyaratkan oleh Al-Quran tentang keberadaannya, baik sebelum diturunkan Al-Quran dan yang diceritakan di Al-Quran, maupun tempat-tempat bersejarah dalam perjalanan sejarah Islam. Ini penting Bapak Ibu untuk senantiasa kita kunjungi ya. Kalau ada ke lapangan, bukan hanya kita baca. Misalnya pas situs-situs sejarah di Timur Tengah yang diceritakan di Al-Quran begitu banyak. Kita mulai dari ya di sekitar Makkah di Madinah. Kenapa? Kalau kita sedang umroh ya atau yang haji, kita disyariatkan untuk mengunjungi tempat-tempat yang sangat bersejarah. Itu namanya tempat-tempat yang masyru' disyariatkan untuk kita kunjungi, baik di Makkah maupun di Madinah. Demikian juga tempat-tempat yang lain yang punya nilai sejarah dalam perkembangan perjalanan dakwah Islam. Iya. Kami sendiri kebetulan minggu lalu baru kembali dari Uzbekistan itu untuk berziarah makam, di antaranya makam ulama besar yang disebut Amirul Mukminin fil Hadis, yaitu Imam Al-Bukhari. Disebut Al-Bukhari karena beliau lahir di Bukhara yang kemudian dimakamkan di Samarkand, dua kota yang berada di Uzbekistan. Demikian juga di situ ada makam Bahauddin Naqsyabandi yang kemudian menyebarkan tarikah Naqsyabandiyah. Ini begitu besar pengaruhnya di kalangan Islam. Nah, kenapa? Kisah-kisah itu digunakan oleh Al-Quran sebagai media untuk menyampaikan ibrah pengajaran dari Tuhan, maka kisah itu bukan sesuatu yang sifatnya fiktif. Nah, itulah mengapa agar istiqomah bergaul dengan lingkungan yang baik dan baca kisah orang-orang yang baik. Gitu ya. Nah, sebaliknya Al-Quran juga berpesan agar kita menghindari bergaul dengan orang yang tidak baik. Karena itu pengaruhnya besar. Maka misalnya Al-Quran sampai menceritakan penyesalan orang yang gara-gara di dunianya salah milih pergaulan. Mari kita lihat misalnya di surah yang ke-25, surah Al-Furqan ayat yang ke-28. Allah berfirman di ayat ini, Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Iya, wahai celaka aku, sekiranya dulu ketika di dunia, aku tidak berteman dengan si fulan. Si fulan itu teman atau seseorang yang mempengaruhinya ke dalam kejahatan atau keburukan. Nah, kenapa kita sering menggunakan kata fulan ya, kalau kita menyebut seseorang yang identitasnya kurang diketahui. Contoh, misalnya kalau kita ingin mendoakan seseorang yang sudah wafat, tapi kita tidak ketahui siapa nama bin orang tuanya. Namanya siapa? Ahmad bin Fulan. Nah, kita nggak tahu dengan nama itu maksudnya adalah ya tentang bapaknya itu.
Nah, di sini gambaran orang yang menyesal tapi sudah tidak ada gunanya. Menyesal di akhirat hanya karena salah milih pergaulan, Bapak Ibu. Ya, salah satu yang disesali itu karena salah dalam hal memilih sampai mengatakan, wahai celaka aku. Ya, Al-Quran tidak, misalnya tidak ada ayat yang mengatakan karena salah dalam hal misalnya memilih profesi. Enggak. Apapun profesinya kalau itu baik halal, apa masalah. Tapi yang ada sampai salah milih pergaulan yang berefek pada pengaruh keimanan kita, itu nyesal. Tapi sekali lagi nasi sudah menjadi bubur, menyesal tidak ada gunanya. Maka mumpung kita masih diberi kesempatan, masih diberikan umur, salah satu jalan agar kita istiqomah apa? Jangan sampai salah pergaulan. Pilihlah kawan-kawan yang membantu kita untuk menjadi lebih baik. Contoh ayat yang lain yang juga diabadikan oleh Al-Quran, kenapa dia akhirnya terjerumus ke dalam siksa? Karena dulunya ketika di dunia gabungnya sama orang-orang yang nggak jelas. Nah, itu diisyaratkan di surah 74, ya, surah Al-Muddatsir ayat yang ke-42 sampai 45. Kenapa mereka itu kemudian masuk ke dalam neraka? Ah, dikatakan qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin kunna khudhu ma'al khaizin. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Hmm. Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, Hmm. dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Hmm. Hmm. Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Nah, itu yang ayat 45 itu, Pak. Kami biasa berbincang ngumpul ya dengan teman-teman yang biasa membicarakan hal-hal yang batil, hal-hal yang tidak benar. Yang tidak benar itu ya paling ringan misalnya apa? Contohnya apa? Ghibah. Maka hati-hati ya Bapak Ibu. Silaturahim itu bagus, tapi kalau kemudian dengan silaturahim bertemu itu malah membuka majelis ghibah, hati-hati juga. Sekali lagi silaturahim itu bagus, dianjurkan, diperintahkan dalam agama. Tapi berhati-hati dengan niat silaturahim dan caranya agar tidak terjerumus kepada majelis ghibah. Majelis ghibah itu seperti apa? Majelis yang biasanya dimulai ya bisik-bisik. Misalnya apa? Denger nggak? Nah, itu hati-hati itu. Nanti terus ditimpali gitu. Masa sih? Nah, itu udah akhirnya wah bisik-bisik terus. Hati-hati dengan situasi yang seperti itu ya. Berkomunikasi yang baik, dengan isi yang baik, dengan pembicaraan yang baik, dengan bungkus semuanya itu disebut silaturahim, bagus. Itu yang memang diperintahkan dalam agama. Itu sesuatu yang bagus. Nah, tapi jangan sampai kalau kemudian mengarah kepada hal-hal yang negatif. Na'udzubillah. Oke. Kemudian yang terakhir, ya Bapak Ibu, terakhir agar kita istiqomah, maka caranya gimana? Al-Quran pesan agar kalau kita berbuat kebaikan itu proporsional. Jangan berlebihan, jangan melampaui batas. Ngoyo, kalau bahasa Jawanya ya. Mari kita lihat misalnya surah yang ke-11, surah Hud ayat 112 ya. Di ayat ini Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir." Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Iya, pelan-pelan ya Bapak Ibu. Istiqomahlah wahai Nabi dan wahai umat Nabi Muhammad SAW dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan jangan melampaui batas. Nah, jangan berlebihan itu apa? Kerjakan semampumu. Contoh misalnya apa? Kalau yang amalan wajib, yang sifatnya wajib, fardu, itu sudah diukur lah selewat 5 waktu. Nanti puasa Ramadan, udah ketentuan ini insya Allah nggak akan berat kita mengerjakannya. Gitu ya. Tapi yang sunnah ini jangan melampaui batas. Entah karena motif apa, terus kemudian nggak ngukur diri. Karena lagi semangat, malam tahajud semalam suntuk. Wah, tidak boleh tuh Pak Firman. Ya, ini.
kebanyakan tahajud tuh sampai pagi pingsan, nggak boleh gitu ya. Misalnya atau kemudian karena semangat beramal, semua hartanya diinfakkan di jalan Allah semuanya. Sampai keluarganya, anaknya nggak ditinggali sama sekali. Ya, tidak boleh itu. Itu namanya melampaui batas. Dan itu tidak akan bisa istiqomah yang seperti itu. Maka kunci yang pertama apa? Jangan melampaui batas. Beramal itu proporsional saja. Nah, maka Allah mengecam kalau ada orang yang beragama itu bersikap melampaui batas. Salah satu komunitas orang beragama yang dikecam Al-Quran itu siapa? Ahli kitab, orang Yahudi Nasrani itu. Beragamanya itu oleh Al-Quran dianggap melampaui batas. Mari kita lihat surah Al-Maidah, surah yang kelima, ayat 77. Ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum ghairal haq. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara tidak benar dalam agamamu. Mm-mm, Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. mm-mm. Wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebihan dalam urusan agama kamu. Apalagi kalau itu mengada-adakan sesuatu yang tidak ada. Meskipun itu kebaikan dalam agama, sekali lagi kalau kemudian melampaui batas, tetap akhirnya jadi tidak baik. Kebaikan yang dilakukan dengan melampaui batas, ujungnya juga tidak baik. Gitu ya, Pak. Maka tidak boleh melampaui batas. Maka pesan Allah dalam komitmen kita bertakwa itu dengan redaksi apa? Bertakwalah sesuai kesanggupanmu. Nah, mari kita lihat surah 64 ayat yang ke-16. Surah 64 ayat 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, Mm-mm. dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu, dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Iya, kalimat kita di awal ayat yang ingin kita garis bawahi Bapak Ibu, bertakwalah sesuai dengan kesanggupanmu, sesuai dengan kemampuan. Maka kita sering mendengar ayat-ayat yang mengingatkan kita la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sekali-kali Allah tidak akan memberikan beban, baik beban agama syariat maupun beban ujian hidup kecuali kita sanggup melaksanakannya. Sama ini, maksudnya gini, bertakwalah sesuai kesanggupanmu. Yang ini juga kemudian ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan firmannya atau sabdanya. Beliau katakan apa? Ma nahaitukum anhu fantahu wa ma amartukum fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang kularang jauhi, apa yang kuperintah kerjakan semampumu. Nah, Nabi lebih spesifik lagi itu agar kita selamat itu apa? Pokoknya jauhilah larangan Allah. Nah, itu separuh itu apa? Yang didahulukan menjauhi larangan dulu. Baru kemudian kerjakan yang diperintah itu semampumu. Ketika menjauhi larangan, Nabi tidak mengatakan jauhi larangan semampumu. Enggak, ya. Kalau larangan mutlak, udah. Maka salah satu indikator orang itu dapat dikatakan baik kalau sudah punya kemampuan menjauhi larangan. Wah, top itu udah. Meskipun belum bisa melaksanakan perintah secara maksimal, asal dia bisa menjauhi larangan, udah hebat itu. Jangan dibalik ya Pak Ibu. Ada orang fokusnya melaksanakan perintah, tapi kurang peduli dengan menjauhi larangan. Yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Kelihatannya soleh, terus nggak lama setelah itu pakai rompi oranye gitu, alias ketangkep gitu kan. Nah, itu berarti apa? Tidak punya komitmen untuk menjauhi larangan. Nah, maka agar istiqomah, pesan Allah apa? Menjauhi larangan menjadi prioritas kita. Apalagi kalau kemudian kita isi dengan perintah, maka termasuk apa yang kita lakukan malam ini dua dimensi Pak Ibu. Dimensi yang pertama kita menjauhi larangan Allah. Ini sekarang kita kan di larangan Allah. Dimensi yang kedua apa? Kita melaksanakan perintahnya kebaikan. Maka orang mukmin itu akan selalu berada di antara dua kebaikan ya. Kebaikan pertama karena melaksanakan perintahnya itu pada saat yang sama kita menjauhi larangan Allah. Maka di sini pun ya, kenapa kita yakin ya, yang kita lakukan malam ini itu
kebaikannya banyak sekali gitu. Bukan hanya diganjar, diberi pahala karena kita mentadabburi firman Allah, tapi juga karena kita diganjar di pahala hari saat ini juga, momentum waktu yang kita jalani ini, kita meninggalkan yang haram. Meninggalkan yang haram itu sudah juga diberi anugerah pahala. Karena definisi haram itu apa? Dikerjakan dosa, ditinggalkan berpahala. Oh, maka niatkan malam ini kita membersamai kita semuanya ini dalam rangka apa? Bukan hanya mengamalkan satu kebaikan, tapi juga menghindari yang diharamkan. Nah, itulah maka sebagian apa namanya ulama mengapa mendorong kita untuk berbahagia, bersyukur karena al-muslimu bainal hasanatain. Orang muslim itu hidupnya akan selalu berada di dua kebaikan terus. Ya, dua kebaikan pertama melaksanakan perintah, kebaikan kedua kita menghindari yang diharamkan. Gitu. Oke, contoh yang terakhir ya Pak Ibu, ini yang terakhir yang kenapa kita dianjurkan proporsional ini termasuk dalam amal apa? Amal infak, amal sedekah, amal sosial. Firman Allah di surah 25, surah Al-Furqan ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Iya, di antara keduanya secara wajar. Baik, demikian Pak Edwin. Mungkin bisa kita Ya, lanjut untuk ya, sesi berikutnya. baik. Kami silahkan. Monggo, Pak. Ya. Terima kasih Ustadz. Mungkin kalau ada yang mau langsung bertanya, boleh unmute. Oke, baik. Di kolom chat ada pertanyaan dari Mas Aziz ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ustadz Kiai Haji Dr. Ali Nurdin. Apakah nomor surat dan nomor ayat Quran seperti tadi yang disebutkan surat Al-Furqan 2563, Fusilat 41, 6, Al-Anfal 833, Hud 11, 112. Penomoran surat dan ayat semua itu datangnya dari Allah atau hasil kodifikasi sahabat Nabi Khalifah Utsman? Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Eh, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menurunkan Al-Quran kepada nabinya, itu kemudian dalam bentuk yang sudah tersusun. Ya, sudah tersusun seperti yang kita miliki sekarang ini. Itu secara umum begitu. Meskipun kemudian dari aspek penomorannya itu tidak diberi nomor zaman itu. Diyakini bahwa penomoran itu di era belakangan. Tidak ada bukti juga pada langsung di masa era zaman Utsman atau sahabat Nabi. Termasuk tentang juznya. Ini juz 1, juz 2, dan seterusnya. Tidak. Tapi penyusunan urutan surahnya itu oleh Rasulullah sendiri yang melakukan. Maka dalam studi ulumul Quran disebutnya dengan istilah tauqifi. Tauqifi itu Nabi yang melakukan. Ya, Nabi yang melakukan. Di antara dalil yang digunakan hadis Nabi yang menceritakan setiap ada surah yang turun, Nabi merintahkan memanggil pencatat wahyu. Ya, di antara ada siapa itu sahabat Ali bin Abi Thalib, kemudian ada juga sahabat Zaid bin Sabit, ini yang paling senior, yang paling banyak ya. Eh, dan mengatakan letakkan ayat ini di surah ini. Letakkan surah ini setelah surah ini. Nah, maka ketika pada akhirnya Al-Quran sudah lengkap, itu disebut lengkapnya itu dalam hafalan para sahabat yang diambil dari Nabi SAW itu sudah tersusun seperti yang sekarang ini. Bahwa kemudian diberi nomor itu diyakini itu belakangan. Itu yang disebut ijtihadi, yaitu ijtihad. Ya, diberi nomornya itu sebagai bentuk ijtihadi para ulama. Bahkan tidak ada bukti bahwa itu dilakukan di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Maka yang kita sering sebut dengan istilah Rosam Utsmani ya. Rosam Utsmani itu tidak menyangkut penomoran ayat atau surah.
tapi itu menyangkut masalah bentuk tulisan. Bahkan Rosam Usmani sendiri itu belum juga memiliki titik dan harokat. Ya, titik harokat itu baru pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya, ketika Islam sudah mulai menyebar ke wilayah non-Arab, orang-orang Ajam, di mana eh, ketika mereka membaca Al-Quran yang tidak berharokat itu, bahkan tidak ada tanda titiknya, maka mereka kesulitan, termasuk kesulitan untuk membedakan mana ba, mana tak, mana sa. Itu kan huruf apa itu tulisannya sama, maka kemudian dikasih titik. Mana huruf fa, mana huruf qaf. Nggak tahu. Karena nggak ada titiknya zaman itu. Nuktah atau titik itu baru dilakukan di era belakangan. Salah satu tokoh yang kemudian diperintahkan oleh Ali bin Abi Thalib adalah Abul Aswad Adu-Ali. Nah, inilah yang kemudian di dalam studi Ulumul Quran ada studi bagian khusus ya Bapak Ibu. Ada bagian khusus ilmu yang disebut dengan istilah al-dhab wa syakal. Zab, ilmu zab itu ilmu yang mempelajari tentang seputar titik, harokat, syakal. Nah, itu ya. Nanti kalau Bapak berkenan, itu banyak, paling tidak ada beberapa disertasi ya, yang di kampus kami, di Universitas PTIG, yang ditulis oleh para mahasiswa doktoral, itu yang menulis tentang isu ini, tentang seputar masalah zab dan syakal. Biasanya ini diambil oleh teman-teman yang memang punya amanah, mereka berada di Lembaga Pentasihan Mushaf Al-Quran, LPMQ, Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini sangat concern dengan masalah ini. Jadi masalah penomorannya itu belakang ya, Pak ya. Demikian juga baik nomor surah maupun nomor ayatnya itu sudah belakangan sekali. Maka tidak usah heran Bapak Ibu kalau misalnya satu saat Bapak di Madinah, di Makkah, membuka Al-Quran. Sama-sama itu Al-Quran Rosam Utsmani, kita nggak bisa baca. Ya, nggak bisa. Kenapa nggak Hmm. bisa baca? Karena ternyata berbeda, tanda bacanya berbeda. Ya, kenapa? Bisa jadi karena pengaruh kiroat yang berbeda. Atau juga cetakan yang berbeda. Kita ambil contoh misalnya, ini sempat isu di tahun 2019. Di musim kampanye dulu, ada orang yang nggak tahu dapat Quran dari mana, pokoknya langsung mengkritik ini ada Al-Quran palsu beredar. Itu. Setelah dicek, kenapa beredar? Jadi ada ceritanya di dalam Al-Quran yang dianggap palsu itu huruf fa-nya, tanda titiknya bukan di atas kepala, tapi di bawah. Jadi agak mirip nanti dengan ba gitu. Kalau ba kan tanda titiknya di tengah ya, kalau ini di bawah kepala, ini fa ini. Maka mereka, oh ini Al-Quran palsu ini, contohnya ini. Akhirnya, padahal setelah dicek itu apa? Al-Quran cetakan dari Maghrib, Maghrib itu Maroko. Memang gaya penulisannya seperti itu. Nah, belum lagi pengaruh kiroah dan seterusnya. Jadi itu sifatnya apa? Ijtihadi. Ijtihadi artinya dilakukan oleh para ulama belakangan baik di masa setelah Khulafaur Rasyidin maupun masa-masa selanjutnya gitu ya. Yang tahu kifi artinya yang dilakukan Rasulullah itu yang mana? Yang penyusunan urutan surahnya. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas itulah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu Pak. Terima kasih. Baik, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Ada pertanyaan di Japri. Eh, Pak Ustadz Ali, Indonesia merupakan salah satu negara Islam terbesar di dunia. Namun demikian, adab dan norma yang diajarkan dalam agama Islam tidak kelihatan dalam perilaku masyarakat dan politikusnya dengan merajalelanya korupsi, korupsi itu dan kemaksiatan di negara ini dan hal-hal buruk lainnya. Mohon pendapat Pak Ustadz Ali Nurdin atas hal Baik, ini. makasih Pak ya. Mungkin dalam hal ini kita dalam posisi yang sama, sama itu informasinya yang kita peroleh akan sama, tapi paling tidak gini Pak. Kita tahu ya, Islam datang ke Indonesia kurang lebih di abad ke-13, itu pun belum semuanya menyeluruh. Ya, abad ke-13 Masehi, semuanya belum menyeluruh. Masih di wilayah tertentu. Nah, terus berkembang seiring perjalanan waktu, ratusan tahun berkembang sampai kemudian ke wilayah Nusantara semuanya mayoritasnya kemudian memeluk Islam. Dan itu convert, Pak.
Karena sebelumnya mereka juga sudah punya agama. Di Jawa misalnya mayoritasnya ada mereka yang pernah menjadi penganut Hindu. Ya, kita tahu kan kerajaan dulu, pengarah politik kerajaan Hindu, terus kemudian Majapahit, ya, kemudian berubah menjadi Mataram Islam, terus kemudian terus berkembang. Nah, ini kemudian dalam perkembangannya belum sepenuhnya baik. Kemudian di saat kita sedang menyebarkan Islam, kita dijajah 350 tahun oleh Belanda. Yang itu kemudian menekan alias menjadikan umat Islam yang saat itu baru mau convert, mau belajar itu belum sepenuhnya dapat menyerap bagaimana menjadi Muslim yang baik itu. Itu yang terjadi. Dan ketika kemudian kita merdeka 1945, kita baru mulai untuk pelan-pelan membangun bagaimana menjadi Islam Muslim yang baik, Muslim yang kafah, kira-kira gitu ya. Sekedar Hmm. contoh ya Bapak Ibu, kita bisa belajar Al-Quran akhirnya seperti Pak Edwin baca terjemah. Umat Islam Indonesia itu baru punya terjemahan Al-Quran itu tahun 70-an, Hmm. 75-an. Tahun sebelumnya itu enggak punya, Pak. Kita nggak punya Al-Quran terjemah. Maka moyang kita itu, mereka kenapa nggak ngerti Al-Quran? Nggak ada yang tuh belajar terjemahan Hmm. Al-Quran. Ya, terjemahan Al-Quran itu baru dibuat dalam bahasa Indonesia itu oleh Yayasan Penerjemahan Al-Quran Kementerian Agama itu tahun 67 SK-nya itu. Dan itu baru selesai tahun 75-an gitu. Dan itu nggak langsung dicetak massal, nggak langsung dicetak massal. Jadi zaman kita kecil, Bapak Ibu lahir tahun 60, tentu itu 70-an atau gitu ya. Kita belum punya kalau mau terjemah itu. Bayangkan, kitab suci pokok kita nggak ngerti kita. Dan sejarahnya kalau kita baca sejarah penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia itu saat itu banyak resistensi, Pak Ibu. Nggak mau sebagian ulama saat itu. Al-Quran itu nggak boleh diterjemahkan karena itu nanti itu bukan Al-Quran gitu. Sampai sekarang kan masih ada itu. Orang yang malah khutbah Jumatnya nggak mau pakai bahasa Indonesia kan. Bahasa Hmm. Arab gitu. Nah, itu ya kondisinya sejarahnya kurang lebih ini bukan sebuah kondisi semacam apa ya. Jadi intinya gini, bahwa dakwah ini belum selesai, Pak. Masuk dalam proses. Sehingga Hmm. kemudian kalau masih belum ideal atau jauh dari ideal, mari kita berkontribusi gimana supaya ideal. Itu poinnya. Nah, ini bentuk keprihatinan kita itu kita salurkan dalam energi jangan ikut-ikutan. Ya, kalau toh kemudian punya kesempatan, jangan termasuk jangan ikut-ikutan untuk melakukan tindakan yang melanggar norma, termasuk norma agama. Saya ingin membandingkan misalnya gini ya Pak ya, contohnya ada negara mayoritas Muslim juga di Asia Tengah, itu yang Tantan itu kan mayoritas Muslim itu Pak, yang dulu dijajah Rusia. Ada Kazakhstan, ada Tajikistan, ada Uzbekistan, ya, ada Kirgistan, ada Dagestan. Itu kan mayoritasnya Muslim mereka, Pak. Tapi kalau kita berkunjung ke sana, kemusliman mereka ya nggak jauh-jauh dengan kita, Pak. Artinya mengamalkannya ya masih belum gitu. Terus kemudian dari sisi apa ya, katakanlah kebersihan dalam makna kejujuran yang masih sama belajar sama kita inilah. Ya, jangankan yang itu baru lepas dari penjajahan Rusia 91 kan, 1991. Bahkan yang di pusat Islam sendiri, negara-negara mayoritas Islam di Timur Tengah lah Pak, itu belum sepenuhnya mencerminkan akhlak Islam kan. Kita nggak sebut negara, tapi kalau mau sebut ya, misalnya Bapak, misalnya yang saya mau pergi ke Mesir misalnya. Mesir ini kan kiblat ilmu. Ka'bahnya ilmu itu di dunia Islam itu Mesir, Al-Azhar itu. Tapi kalau kita lihat apa namanya kehidupan sosial politik mereka belum sepenuhnya mencerminkan. Apalagi kita bicara Sudan, sampai hari ini Sudan loh. Hari ini itu Masya Allah. Mereka 90% Muslim juga. Bayangkan saling membantai mereka juga ini. Ya, ini kalau kita bandingkan dengan misalnya saudara kita yang non-Muslim, itu sudah malu gitu. Malu. Nah, ini apa ini masalahnya ini? Nah, ini banyak ya. Tidak ada faktor tunggal dengan kondisi seperti ini. Maka yang terpenting gimana caranya supaya di antara kita berkontribusi untuk mengubah menjadi lebih baik. Berkontribusi dengan cara apa? Tidak menambah masalah. Nah, sehingga kemudian kalau sebagian penduduk atau karena sebetulnya para pemimpin kita juga Bapak Ibu, pemimpin politik itu kan cerminan penduduknya juga kan. Ya Nyun Sewu misalnya kita kita nggak terima ini
pejabatnya kok korup, akhirnya kita pilih yang baru. Apa ada jaminan yang baru nggak korup? Belum tentu juga. Nah, artinya gini ya. Jadi inilah realitas masyarakat Muslim kita. Maka mari kita berkontribusi bersama. Kiranya kita ke depan supaya ya kalau toh nggak hilang minimal berkurang lah. Yang hal negatif-negatif itu berkurang sehingga menjadi ideal, sehingga menjadi apa yang disebut sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat. Kurang lebih begitu, Pak. Terima kasih. Ya, insya Allah. Ustaz. Silakan kalau ada yang mau bertanya langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pak Besman, Iya, silakan. maaf nih, lagi nggak pakai Zoom videonya nih, maksudnya kamera. Lagi Ya, kerja nih, lagi kerja. siap, Jadi siap. itu, Silakan. semoga ya Silakan Pak Pak Haji Mimin, Besman. ya siapa dan memang kita semuanya nih pada bersyukur bisa ngadain seperti bahagia seperti ini. Memang benar kata Pak Ustadz, benar itu kata Amin. istiqomah. Misalkan diharap, alhamdulillah dengan ada PSBB ini benar-benar panjang umur, sehat, dengan paling juga Amin. semua Amin. istiqomah. Yang saya tanyakan gini Pak Ustadz nih, memang saya ini masih ada ganjelan kalau mengenai sedekah ya, karena ada kata-kata sedekah tadi juga. Cuma seperti ada saya kan sekalian saya dagang gitu ya, jadi kadang ada orang datang ibu-ibu gitu ya. Saya lihat nih masih bisa kerja gitu ya. Nah saya bilang nih apakah memang wajib disedekasi atau memang sebenarnya masih bisa kerja tapi dia masih ngemis. Apakah itu jadi suatu ajaran supaya dia jadi pemalas atau kalau kita diamkan ataukah kita tetap sedekah dengan hanya Allah lah gitu ya. Itu yang Iya. pertama Pak Ustadz. Terus yang kedua namanya juga kalau kita suka ngaji nih, yang kedua ngaji nih saya juga kadang-kadang bimbang Pak, bukan bimbang dalam arti pengajian ya Pak Ustadz. Kadang cobalah ngaji pakai artinya, saya coba artinya lagi. Kalau lama jenuh karena dapatnya sedikit. Kalau kita baca arti itu sedikit dapatnya, mungkin selembar dua lembar. Tapi kalau kita ngaji yang nggak pakai artinya itu kita agak banyak dapatnya gitu loh Pak Ustadz. Jadi saya bilang apakah perlu saya, ya memang arti perlu lah ya satu beda. Tapi kalau untuk yang seperti ini apakah memang ada waktu khusus untuk ini ya? Jadi itu yang kedua, yang ketiga itu istiqomahnya gini ya Pak Ustadz. Kayak orang tua kan sudah meninggal ya dua-duanya gitu. Terus istiqomahnya di sini dengan perilaku kita ini seperti menjalankan ngaji apa itu, apakah sudah tidak mendoa apa kita sudah dapat juga orang tua kita itu dengan Baik. amal ibadah yang kita lakukan gitu Pak Ustadz. Hmm. Itu aja Pak Baik, Sandin. baik. Terima kasih Pak Edwin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam. Monggo, silakan. Baik, terima kasih Pak Bisman. Yang pertama, niat baik saja tidak cukup ya Pak, harus dengan cara yang baik. Maka kalau kita mendapati ada orang yang kelihatan sehat, muda, kok mengemis, minta-minta gitu. Itu cara terbaiknya adalah untuk tidak memberi, niatnya apa? Untuk mengingatkan bahwa itu tidak boleh. Jadi mengemis itu hukum dasarnya itu adalah haram, Pak. Meminta-minta itu hukum dasarnya haram sebetulnya. Kalau masih diberi kemampuan, di catatannya masih diberi kemampuan. Maka kalau di Al-Quran itu dikatakan untuk para peminta, minta misalnya begitu, itu para peminta-minta yang memang kemudian dia tidak punya kemampuan, itu loh. Tapi kalau kemudian orang itu masih punya kemampuan, tapi menjadikan karena malas, karena ingin shortcut ya cara yang gampang minta gitu ya, memanfaatkan kebaikan belas kasih orang, nah itu nggak boleh. Apalagi kalau kemudian itu yang misalnya di pinggir di tengah perempatan jalan, anak sambil gendong anak, itu mayoritasnya itu kemudian eksploitasi itu, Pak. Maka di Sulawesi Selatan itu kami dapat informasi MUI-nya Sulsel itu memutuskan memberi sedekah kepada peminta di pinggir jalan, di perempatan itu haram. Karena apa? Dianggap melestarikan hal yang haram. Karena ternyata apa? Itu dieksploitasi ada koordinatornya. Jadi itu diambil dari kampung-kampung, terus dibawa dengan kendaraan, di drop masing-masing. Nanti ada jam kerjanya. Nanti jam berapa ngumpul lagi, dibawa lagi itu. Nanti mereka setor kepada bandarnya. Kan eksploitasi namanya ini, Pak. Ya, dan sebagian dari mereka untuk maksiat, Pak. Hasilnya itu bukan, karena yang namanya juga untuk dari yang haram kan. Nggak ada kan misalnya dikumpulin, ditabung, terus nanti untuk ibadah, untuk umroh kan nggak ada gitu, Pak. Maka dasarnya kalau sesekali memberi dengan nasihat misalnya itu, ini terakhir ya Bu, mohon maaf ya Ibu masih kelihatan kuat, tolong saya nasihati untuk bekerja dengan baik. Silakan Pak. Tapi selanjutnya kalau ternyata jadi itu sebaiknya tidak memberi. Karena apa? Itu melestarikan kemalasan namanya kalau kita memberi itu.
ya. Maka jangan tutup mata bahwa itu sesuatu yang nggak benar ya Pak ya, dengan alasan yang penting ikhlas karena Allah, ya niat baik saja tidak cukup, harus dengan cara yang baik. Landasan kita nanti di Al-Baqarah Pak, surah 2 ayat 273. Itu Allah berfirman, lil fuqara illadzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna ilhafa. Begitu. Artinya apa? Sedekahmu itu hendaklah kamu berikan kepada orang-orang yang mereka itu tidak mampu untuk usaha karena terhalang jihad fisabilillah, berdakwah, dan saking malunya mereka untuk menjaga diri dari minta-minta, maka orang menduga dia orang mampu. Nah, inilah kelompok yang harusnya prioritas kita kasih sedekah. Justru kita cari orang-orang yang menurut kita itu mereka itu sibuk untuk memperjuangkan kebaikan, mendakwakan agama. Misalnya, mohon maaf, sebagian anak-anak kita, saudara kita yang misalnya jadi guru ngaji di musola-musola, yang mengurus anak-anak kita. Mereka kan nggak mendapat sertifikasi, nggak dapat biaya bos, nggak ada yang ngurus. Gitu ya Pak ya. Mereka nggak mungkin minta-minta, maka justru mereka yang kita prioritaskan. Nah, itu contoh ya Pak ya, contohnya begitu. Itu yang pertama. Sehingga kemudian sikap kita apa proporsional tadi dengan menolak untuk tidak memberi. Kemudian yang kedua, mana yang lebih bagus? Kita ngaji dengan maknanya tapi dapat sedikit, atau ngaji tanpa makna tapi kita dapat banyak. Keduanya bagus ya Pak ya. Tinggal kita atur saja waktunya. Ada kalanya kita prioritaskan mempelajari satu dua surah dengan disertai membaca terjemahnya supaya kita dapatkan petunjuk dari ayat itu. Ada kalanya kita niat ibadah. Jadi usahakan keduanya dilaksanakan secara simultan, namun dengan pembagian waktu yang proporsional. Jangan sampai menyita waktu hidup kita juga, mengabaikan pekerjaan utama kita juga, Pak. Mungkin dalam satu minggu kita baca terjemah sekali, selebihnya kita baca yang teksnya. Kira-kira, atau terserah monggo yang nyaman seperti apa. Tapi yang jelas kedua-duanya dianjurkan dalam agama kita. Itu karena yang perintah yang pertama apa? Kita membaca untuk niat ibadah itu namanya tilawah. Dan kalau kita membaca untuk niat memahami itu namanya ikra. Kedua-duanya diperintahkan di Al-Quran. Maka ayat pertama bunyinya ikra, ya kan? Nanti ayat yang lain ada perintahnya apa? Innalladzina yatluna kitaballah. Orang-orang yang membaca ayat-ayat Allah. Maka membaca tanpa disertai memahami itu namanya tilawah. Kalau ada lomba membaca namanya musabaqah tilawah. Nah, itu lomba membaca Al-Quran tentang makhrajul hurufnya, tajwidnya, panjang pendeknya, tentang suaranya, itu tilawah namanya. Maka kedua-duanya sekali lagi diperintah. Maka kita ngerjakannya apa? Proporsional. Ya tidak harus mengejar banyak kalau untuk ikro, Pak. Ya semampunya sudah. Kita pakai durasi waktu aja. Durasi waktunya berapa? Mungkin cukup 15-30 menit. Meskipun dapat satu dua ayat nggak apa-apa, Pak. Tapi itu paham gitu ya. Tapi nanti ada waktu kita 15 menit kita baca dapat berapa halaman tanpa terjemah. Jadi keduanya memang diperintahkan gitu ya. Kemudian yang ketiga, apakah kebaikan yang kita lakukan itu juga menjadi jariah untuk orang tua kita? Oh iya Pak, pasti itu Pak. Ya, jadi yang kita kerjakan ini, insya Allah ini sebagai anak kita juga akan menjadi jariah bagi kedua orang tua kita. Sudah otomatis gitu ya, sudah otomatis terutama orang tua yang memang ya berkontribusi secara nyata mendidik kita, ya membesarkan kita, maka mereka akan mendapatkan kebaikan dari apa yang kita lakukan. Makasih Pak Bisman. Monggo Pak Edwin, lanjut. Baik. Eh, Masih ada yang mau bertanya, silakan unmute Pak Firman atau yang lain silakan. Oh, dari Pak Eri Bukhari. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana dengan kasus tukang parkir Indomaret yang suka minta uang parkir? Padahal sudah ada tulisan parkir gratis. Terima kasih sebelumnya. Iya, sama Pak. Itu haram. Hmm. Bahasa karamnya gitu. Dan itu banyak kalau kalau kita pakai tinjauan fikih itu sebetulnya banyak yang melanggar-melanggar syariat itu loh Pak. Cuma kita akhirnya memaklumi kan, nggak apa-apa lah sedikit ini. Tapi itu nggak boleh Pak, haram tetap. Contoh tukang parkir juga ini Pak, misalnya ada acara ya Pak ya, bahkan seandainya acara pengajian sekalipun. Apalagi acara yang misalnya acara sosial atau acara umum gitu. Terus dia itu kemudian mengkafling bawa rafia gitu. Bawa rafia bikin parkiran di tanah yang bukan punya dia.
Tapi kemudian karena itu kosong, dikafling terus dia ambil parkirnya. Sama itu Pak, nggak boleh itu. Mau pakai fikih apa tetap judulnya haram itu. Gitu ya. Ah, itu contoh. Tapi kemudian kan tadi di bagian pertama eh, kadang bangsa kita ini terlalu banyak permaklumannya Pak. Melanggar yang hal yang nggak boleh itu permaklumannya itu. Ya contoh misalnya itu dianggap kemudian dianggap tradisi, nggak ada urusannya agama. Padahal urusannya agama juga itu. Gitu ya. Misalnya contoh lain misalnya ya kan banyak ya Pak ya. Misalnya tidak boleh atau parkir gratis, tapi ada yang ternyata akan parkir. Ada kemudian tidak boleh memberi tips kepada petugas, misalnya. Tapi kita tetap memberi misalnya dan seterusnya. Jadi hal-hal yang sebetulnya kalau dari sisi agama itu tetap saja ya hukumnya jelas, tidak boleh gitu. Tapi sebagian kita memang permisif melanggarnya dengan alasan apa? Ya niatnya ini untuk membantulah, apalagi jumlahnya sedikit. Nah, tapi tetap saja sebetulnya ya kalau dipakai standar fikihnya ya tetap tidak boleh begitu karena itu bukan wilayahnya, bukan air rayanya, bukan miliknya, itu kan. Apalagi si pemilik sudah mengatakan parkir gratis. Lah kok ada orang tiba-tiba mengklaim sebagai miliknya terus narik mengambil jasa parkirnya itu padahal dia juga tidak menunggu parkirnya kan. Itu tentu ada sesuatu yang tidak boleh begitu. Makasih, Pak. Mungkin sedikit Ustadz, kalau ada kaitannya dengan dianggap darurat begitu, ada masih ada pertimbangannya kalau terkait barusan. Kedaruratan ini kan menjadi fleksibel ya Pak ya. Agak Iya, susah diukur akhirnya kedaruratan dalam betul. konteks seperti itu. Tapi kalau kedaruratan menyangkut sesuatu yang prinsip ya oke lah nanti kita pakai rujukan agamanya boleh. Contohnya gini, zaman dulu kan kalau sekarang insya Allah sudah agak berkurang ya. Contohnya yang namanya sogok menyogok itu kan dianggap lumrah ya Pak ya. Nah, itu ada kaidah kalau kita mengambil hak untuk mendapatkan hak itu terpaksa harus nyogok, maka yang dosa itu yang nerima, bukan yang memberi. Gitu. Karena kita hak kok, bukan mendolimi orang. Contohnya Hmm. kita mendapatkan hak pelayanan untuk dapat KTP. Itu hak kita sebagai warga negara. Tapi dipersulit oleh petugas. Susah untuk dapat itu. Kecuali kalau membayar uang pelicin. Nah, maka yang dosa yang nerima itu judulnya bukan menyogok itu, Pak. Itu judulnya pemerasan. Oh, jadi Yang berarti disebut nyogok itu darurat tuh Pak namanya. Yang disebut nyogok itu kalau kita memberi sesuatu untuk mengambil yang bukan hak kita, namanya nyogok. hmm, Nah, gitu Pak. Misalnya kita menyuap hakim supaya memenangkan perkara kita, inti tanah bukan milik kita supaya jadi milik kita. Mafia hmm, tanah itu loh Pak. Ah, iya. itu yang la'anallah itu Allah melaknat orang seperti itu. Hmm, Ya, tapi kalau kita memberi tadi itu demi untuk mengambil hak kita, maka sebagian ulama mengatakan itu bukan dosa di kita, tapi dosa bagi yang menetapkan, yang mengambil, meminta tadi. Karena berarti posisi kita mazlum, yang teraniaya, terzolimi, diperas. Nah, hmm. kira-kira begitu ya. Ya, ya, baik, Oke, Ustadz. Pak Edwin. Monggo silakan kalau ada yang mau langsung lagi bertanya. Ada yang japri nih, Ustadz ya Pak. Ya, sebaiknya istiqomah, istighfar dalam hal kualitas dengan kesadaran penuh atau kuantitasnya. Oke, ya tentu saja terutama kualitas ya Pak ya. Istighfar kita istiqomah dalam kualitasnya. Karena merujuk kepada ayat Al-Quran surah 67 ayat 2. Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah menguji kita untuk mengetahui siapa di antara kita yang paling baik amalnya, yang kualitas nih. Allah tidak mengatakan aksaru yang paling banyak, tapi yang paling baik. Nah, maka kemudian keistiqomahan dalam aspek kualitas inilah yang seharusnya menjadi fokus kita. Ya, bukan sekedar dari sisi banyaknya. Nah, apalagi yang kedua tadi juga berdasarkan hadis Nabi, ahabul a'mal adwamuha. Yang dicintai Allah itu yang istiqomah. Wa in qalla, meskipun kuantitasnya sedikit. Asal dia istiqomah, kualitasnya, itu bagus. Gitu ya. Oke, makasih Pak. Ya, baik, Ustaz. Mungkin kalau ada yang masih mau unmute, boleh. Tapi ada satu lagi pertanyaan di eh, chat ini. Mungkin dulu saya pernah menjerumuskan seseorang gitu, Ustaz ya.
dan sekarang orang tersebut mungkin sudah tiada atau tidak tahu di mana. Hmm, Lalu bagaimana saya nih menebusnya gitu ya, Ustaz? oke, baik. Cara menebusnya adalah mendoakannya ya Pak ya. Hmm. Paling tidak dengan membaca sesekali, ya sering-sering, kalau gitu besar. Kalau yang sesederhana ya sering-sering membaca umul kitab suratul Fatihah dengan Hmm. menyebut namanya. Ya Allah, saya telah melakukan hal yang baik, yang tidak baik kepada si fulan. Tolong berikan kebaikan untuk dia. Al-Fatihah. Kira-kira gitu. Ya, itu kalau salah satu jalan cara, kalau kita belum bisa untuk meminta maaf menemuinya, untuk menyelesaikan hal itu. Maka kita insya Allah dengan demikian Allah sudah akan menilai kesungguhan kita. Ya, menilai kesungguhan kita. Kalau kita mengetahui bahwa yang bersangkutan misalnya telah wafat, kita mengetahui, maka doakan. Supaya kemudian diterima amal baiknya, diampuni kekhilafannya. Bahkan seandainya kita mengetahui di mana dikuburkan, untuk menziarainya itu juga bagian dari hal yang bagus. Bagian ikhtiar, bentuk kesungguhan kita untuk menyelesaikan hal yang telah pernah kita lakukan kepadanya. Begitu. Terima kasih. Ya, silakan kalau masih ada yang mau bertanya langsung. Ini ada satu lagi di Bapak Japri nih Ustadz ya. Bagaimana meningkatkan rasa optimis untuk akhirat karena sedihnya atau banyaknya dosa di masa lalu, takut tidak diampuni, sehingga apa yang harus dilakukan sekarang, dan bagaimana menghidupkan rasa optimis tersebut dengan untuk tidak mengulangi lagi atas dosa yang lalu gitu, Ustaz. Baik. Di antara petunjuk Al-Quran untuk hal itu, ya, itu adalah kita mentadaburi firman-firman Allah yang menunjukkan Allah itu Maha Pengampun. Hmm. Misalnya, ambil contoh misalnya di surah 15 ayat 49. Allah berfirman, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkan kepada hambaku, aku ini Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang gitu. Ya, Allah tidak memerintahkan untuk mengabarkan kepada hambanya ini, kabar kepada hambaku, aku ini keras siksanya. Enggak, gitu. Tapi yang diperintahkan apa? Aku ini Maha Pengampun, gitu. Belum lagi kemudian ayat yang mengatakan Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Surah Az-Zumar ayat 53. Ya, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa tanpa kecuali. Hmm. Dan masih banyak lagi, demikian juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perbanyak untuk mempelajari ayat-ayat dan juga hadis Rasulullah. Kalau Bapak berkenan, bisa saya rekomendasikan misalnya kalau nanti ketik aja ya Bapak Ibu di Google, itu ada tentang kitab Riyadhus Shalihin misalnya. Bab Ya. Taubat, itu ada hadis-hadisnya dan ayat-ayatnya tentang betapa Allah itu Maha Pengampun. Allah sangat mencintai orang yang mohon ampun. Itu akan insya Allah akan menjadikan kita optimis akhirnya. Akan kita terus selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Berapapun banyak dosa kita, kalau kita sungguh-sungguh datang, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menumbuhkan agar kemudian kita bisa apa namanya, tidak mengulang lagi perbuatan, gimana caranya? Tadi Pak, salah satunya istiqomah tadi. Hmm. Resep-resepnya tadi itu ya, kita sering kemudian kumpul sama orang-orang baik, kemudian menghindari hal-hal yang selama ini mudah mempengaruhi kita, ya, baik itu karena pergaulan atau karena bacaan, karena apa, kita hindari yang banyak kita duga pengaruh itu. Itu rujukannya ke hadis Nabi juga itu, Pak. Karena ada Hmm. orang yang pernah membunuh sampai 100 orang. Hmm. Akhirnya terus ingin bertobat. Terus dinasihati oleh ulama saat itu, kalau kamu benar ingin bertobat, tinggalkan tempatmu, kampungmu sekarang ini. Dan kamu pergi pindah ke kampung yang lain saat itu. Karena kampungmu yang sekarang ini isinya orang jahat. Yang sono itu isinya orang baik. Maka orang itu karena memang sungguh-sungguh tobatnya akhirnya pindah kan. Nah, setelah pindah terus kemudian ternyata di tengah jalan sudah meninggal. Belum sampai tempatnya. Singkat cerita itu panjang gitu ya. Intinya dia diampuni oleh Allah. Demikian juga kemudian kita perbanyak amal soleh. Kita tahu ada seorang wanita pendosa akhirnya memberikan minum seekor anjing, diampuni dosanya. Bayangkan kalau yang diberi minum seekor binatang aja, bahkan anjing, menyebabkan Allah mengampuninya. Apalagi kalau kita beramal soleh kebaikan kepada
sesama. Nah, dan seterusnya gitu ya Pak. Maka yang penting insya Allah ada kesungguhan kita untuk menjadi lebih baik. Terima kasih. Ya, Masya Allah, Ustaz. Silakan terakhir ini kalau ada yang masih mau bertanya, unmute. Oke, kalau tidak ada, uh, baik Ustadz, terima kasih banyak Kasih Pak atas Edwin. segala Amin. ilmunya. Amin. Moga-moga kita lanjut ke sesi 3 ya Ustadz ya. Baik, insya Allah Pak. Nanti Iya, kita jabrian Pak. iya, baik-baik Ustadz. Terima kasih Ya, ya. kita tutup. Dan juga ada teman yang sakit yang hadir juga, semoga disembuhkan, dan Amin, amin, semua amin. Amin, yang ya. punya hajat juga Amin, dikabulkan, amin, dan semoga berkah majelis ini amin, jadi amin, berkah kita semua, dan amin. kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta Astagfirullah. astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Baik Terima kasih. Ustadz, Maaf, mari. terima kasih banyak Ustadz, hadirin Assalamualaikum. semua yang tidak bisa Terima kasih disebut Ustadz. satu-satu Terima ya. kasih Pak Ustadz. Semuanya. Makasih Edwin. Terima Makasih Makasih Pak Pak Ustadz. Ustadz. Terima kasih Makasih Pak banyak. Edwin.